Nama gue Bella, nama panjang gue Kristabella Venica Susanto, umur gue 20 tahun. Sekarang gue sekolah di UBC, University of British Columbia, di Vancouver, BC, Canada. Oke, pertanyaan yang pertama, Bella udah berapa lama nih tinggal di Kanada? Kalau di total sih kayak 1 tahun 6 bulan, karena gue sekarang kayak tahun ketiga, tapi pas gue tahun kedua kan gue balik ke Jakarta karena COVID, jadi totalnya baru 1 tahun 6 bulan. Lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Apa sih perbedaan yang paling mencolok antara Kanada dengan Indonesia? Yang benar-benar kerasa pertama kali itu udaranya sih, kayak di sini tuh udaranya kayak bersih banget, kayak seger, kayak polusinya tuh bisa dibilang kayak nggak ada, kayak bener-bener bersih jernih, nggak sumpek gitu loh. Oh, terus karena kan di sini orang kebanyakan pakainya kayak bus, lebih banyak pakai bus sama MRT gitu kan. Jadi setiap mereka turun dari bus tuh hampir semua orang kayak 90% tuh kayak ngomong kayak thank you gitu loh. Kayak say thank you ke bus drivernya gitu loh. Pengalaman apa sih yang bikin lo kaget waktu pertama kali lo datang ke Kanada, Bel? Yang pertama benar-benar kaget sih, kayak tadi yang gue bilang, kayak di sini tuh lebih hampir semuanya pakai transport ya. Transportnya tuh pakai bus. Salah satu yang kayak ngagetin banget kayak di sini, masuk toilet, mau di dorm, mau di mall, mau di stasiun tuh nggak ada semprotan, bukan cuma bidet, kayak semprotan atau kayak gayung aja nggak ada gitu loh. Mereka cuma ada tisu. Kan kalau di Indonesia itu tuh kan suka yang namanya basa-basi, kayak bahkan even ke orang yang nggak dikenal aja suka senyum-senyum gitu kan, kayak halo pagi pak bla 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 gitu kan. Kalau di Kanada tuh gimana sih, Bel? Kayak interaksi orang-orang di sana sama kayak lu gimana sama orang-orang di luar negeri itu? Kalau misalnya kita masuk restoran atau masuk toko, pas mau bayar atau pas mau pesen atau di kasir atau baru duduk gitu loh, mereka tuh nanya kayak how's your day, how are you today gitu loh. Jadi kayak mereka masih kayak, mereka juga ngakuin kayak namanya basa-basi. Terus cara interaksi gue sama orang-orang di sini tuh, jujur pertama gue nyampe tuh Inggris gue tuh jelek banget gitu loh. Jadi kayak salah satu yang kayak gue bilang, cara gue interaksi tuh bener-bener kayak gue mesti memberanikan diri untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Lu tuh tinggal di sana dalam konteks kayak makan nih, kan kalau kita makan pergi terus pasti mahal. Nah, ada nggak nih tips and tricksnya untuk belanja misalnya gimana? Jadi tips and trick buat makan biar costnya nggak gitu mahal tuh, beli kayak belanja bulanan, tapi kayak gue biasanya tuh belanjanya mingguan. Tipsnya tuh inget kalau mau belanja tuh setiap weekend biasanya itu diskon. Jadi kebiasaan apa yang di Indonesia tuh boleh dilakuin, tapi di sana dilarang atau sebaliknya? Kalau di Indo tuh kita nggak boleh ganja ya. Oh ya. Di sini tuh legal. Di sini tuh legal. Oh, wow. Okay. Jadi kita boleh ganja gitu. Ada toko khusus yang jual ganja gitu. Banyak. Di sini tuh lu 19 udah dianggap dewasa, jadi udah boleh beli. Jadi kayak ganja, alkohol itu 19 tahun udah boleh. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pernah nggak sih dapat perlakuan yang nggak enak dari orang Kanada? Jujur, gue sih nggak pernah kayak namanya rasis gitu tuh, gue nggak pernah dapet gitu ya. Banyak orangnya kayak bukan cuma orang bule doang gitu loh. Bulenya pun campur-campur, bukan cuman dari misalnya kayak dari bule Kanada doang gitu loh. Tapi kayak mungkin lebih kerasa awal-awal, kayak gue ngerasa kayak kok temen gue tuh orang Asia semua. Dan itu ternyata karena gue sendiri kan awal-awal ngomong bahasa Inggrisnya tuh takut ya. Nah mereka juga yang bule karena takut ada kayak kayak ada language barrier gitu loh. Nah, terus pertanyaan yang terakhir nih ya. Coba dong kasih pesan nih buat orang Indonesia
yang mau tinggal di Kanada? Yang pertama tuh kalau mau ke Kanada, kalau bisa siap-siapin yang namanya itu stamina buat jalan. Oh, karena di Vancouver tuh sering banget yang namanya hujan dan angin. Jadi hujan plus angin. Jadi kalau bisa payungnya tuh yang kuat, yang tahan angin. Ya udah mesti tahan angin. Jadi, yang terakhir sih gue bisa ngomong yang benar-benar penting banget tuh berani ngomong pakai bahasa Inggris. Karena orang di sini tuh benar-benar appreciate kita mau ngomong sama mereka gitu. Thank you ya, Bella. Semoga tuh tadi tipsnya berguna. Terus mungkin semoga kita bisa ke Kanada juga ya. Ya udah, thank you so much buat waktunya. Thank you.